Oke, kita langsung masuk ke teks yang pertama untuk soal nomor 53 sampai 56. Di sini ada 3 paragraf dengan teks yang tidak terlalu panjang. Kita baca satu kalimat dari setiap paragrafnya dulu ya. Kita baca satu kalimat awal. Langsung saya bacakan artinya saja ya. Paragraf yang pertama, scientists are obsessed with the question of why the super old survive. Para peneliti atau saintis terobsesi dengan pertanyaan bagaimana atau kenapa orang-orang yang hidupnya sangat tua bisa bertahan dan berkembang. Nah, dari sini orang tua ini maksudnya mungkin adalah kalau bisa kita lihat di sini di baris ketiga di paragraf pertama ada kata centenarians. Nah, centenarians ini maksudnya adalah orang yang hidup lebih dari 100 tahun. Jadi super old di sini maksudnya adalah orang yang hidup lebih dari 100 tahun. Jadi para peneliti itu penasaran kenapa sih orang bisa hidup lebih dari 100 tahun. Nah, yang paragraf kedua, as well as studying this population, jadi mereka mempelajari populasi ini sangat intensif untuk menemukan rahasia mereka. Mereka sangat fokus lah meneliti populasi tersebut, dan penelitian ini dipimpin oleh Dr. Thomas Perls dari Boston University. Nah, yang paragraf ketiga, biasanya paragraf terakhir adalah paragraf yang berisi tentang kesimpulan. It is pretty obvious even non-scientists that how you get there. Bagaimana cukup jelas bagaimana orang yang bukan peneliti pun bisa memahami bahwa kita akan berusia panjang atau long life ya berdasarkan sebagian dari gen kita, terlahir dari gen kita seperti apa, dan sebagian lagi dari lifestyle atau gaya hidup kita. Nah, di sini ada beberapa question, what and how much you eat, apa dan bagaimana atau seberapa banyak sih kamu makan, di mana kamu tinggal, dan seperti apa kamu menghadapi stres dan trauma yang pernah dihadapi. Jadi seperti itu ya. Jadi teks ini bisa kita simpulkan adalah tentang para peneliti yang sangat terobsesi untuk meneliti bagaimana orang-orang yang usianya jangka hidupnya itu bisa panjang hingga mencapai lebih dari 100 tahun. Seperti kita baca di sini ada kata centenarians. Kalau di paragraf kedua pun kita menemukan lagi ada kata centenarians, dan berarti kurang lebih seperti itu. Nah, yang di paragraf terakhir kita bisa menyimpulkan bahwa katanya jangka waktu hidup yang panjang itu berdasarkan ada dua hal. Yang pertama itu gen, yang kedua adalah lifestyle atau gaya hidup kita, seperti itu. Kita langsung lanjut ya ke soal nomor 53. What is the topic of the text above? Kalau topik itu berarti intinya tentang apa sih teks ini. Biasanya kalau misalnya ditanya topik yang muncul hanya frasa atau entah satu atau dua kata. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang paling tepat adalah yang C, long lifespan. Nah, mungkin pilihan yang lain juga terlihat benar, tapi yang paling tepat adalah long lifespan atau jangka hidup yang panjang. Kalau yang D, old age, hanya membahas usia tua saja. E, health secret atau kesehatan, rahasia kesehatan gitu. Jadi itu kurang tepat. Yang A tentang bertahan hidup, yang B tentang masa muda. Jadi sebenarnya yang paling tepat ya yang C, jangka waktu hidup yang panjang atau usia yang sangat panjang. Selanjutnya yang nomor 54. Which of the following best expresses the main idea of the text? Mana dari teks di bawah ini yang mengekspresikan main idea dari teks, main idea dari keseluruhan teks? Kalau topik tadi hanya berupa satu kata atau frasa atau satu dua kata berbentuk frasa, kalau main idea biasanya berupa kalimat, kesimpulan dari teks. Kita lihat kira-kira yang mana? Yang paling tepat adalah yang D, gen dan lifestyle yang mempengaruhi jangka hidup seseorang, seperti yang kita baca tadi pada di paragraf yang terakhir.
Kalau yang A, populasi orang-orang tua meningkat, kurang tepat ya. Yang B, orang-orang populasi atau bagian yang mempunyai populasi orang tua yang besar di belahan dunia, juga itu kurang tepat. Yang C, faktor biologi yang mempengaruhi mental dan kesehatan fisik, juga bukan. Yang E, beberapa faktor biologi yang mempengaruhi atau berefek pada kehidupan. Jadi yang paling tepat adalah yang D, gen dan lifestyle, yang kata kuncinya dua-duanya ada di paragraf terakhir. Selanjutnya, nomor 55. How is the information of the last paragraph in the text organized? Bagaimana informasi di paragraf terakhir terorganisasi atau tersusun? Yang pertama, setiap pertanyaan disajikan dengan ilustrasi. Yang B, pertanyaan yang saintifik atau ilmiah diikuti oleh beberapa penelitian. Yang C, setiap penelitian diikuti oleh beberapa kesimpulan atau penemuan dari penelitian tersebut. Yang D, pertanyaan yang saintifik disajikan dari umum ke spesifik. Yang E, terakhir, 3 related question atau pertanyaan yang berhubungan diikuti oleh satu finding atau satu kesimpulan. Kalau pertanyaannya seperti ini, sepertinya kita harus kembali ya ke teks. Coba kita lihat ke teks, tapi kita hanya harus fokus di paragraf yang terakhir. Tadi kalimat pertama sudah kita bahas ya, ada 3 pertanyaan di sini. What and how much you eat, apa dan bagaimana kamu makan, di mana kamu tinggal, dan bagaimana kamu mengelola stres dan trauma. Nah, selanjutnya how much depend, semuanya tergantung pada setiap faktor dan tidak diketahui pengaruhnya sampai seorang ilmuwan dari Swedia memecahkan masalah tersebut di tahun 1998. Mereka menemukan bahwa sang peneliti itu menemukan bahwa beberapa orang yang berbagi gen atau masih bersaudara tapi tidak dengan gaya hidup atau berbeda gaya hidupnya. Identical twins atau anak kembar yang identik yang dipisahkan sejak lahir dan hidup berjauhan. Jika gen itu sangat penting, kita akan berekspektasi bahwa anak kembar itu akan meninggal di umur yang sama. Tapi pada kenyataannya mereka tidak seperti itu. Dan para peneliti menyatakan bahwa hanya 20% sampai 30% bagaimana umur kita bisa panjang atau tidak itu dipengaruhi oleh gen. Jadi hanya 20 sampai 30%. Jadi yang dominan apa? The dominant factor is lifestyle. Dominan faktornya adalah lifestyle atau gaya hidup. Kita kembali lagi ke soal ya. Jadi bagaimana informasi di teks tersebut tersusun? Nah, yang paling tepat adalah yang E. 3 related question, 3 pertanyaan yang berhubungan diikuti dengan satu penemuan atau kesimpulan atau penelitian. Tadi kan ada what and how much you eat, apa dan bagaimana kamu makan, terus di mana kamu tinggal, where do you live, dan yang terakhir bagaimana mengelola stres dan trauma. Itu kan 3 related question. Dan terakhir diikuti oleh penemuan tentang tadi si anak kembar identik yang dipisahkan sejak lahir, dan ternyata walaupun mereka kembar identik tapi mereka meninggal di waktu yang berbeda karena lifestyle mereka juga berbeda, seperti itu. Oke, soal yang terakhir di teks yang pertama. According to the information in the passage, people may, berdasarkan informasi pada teks, orang-orang mungkin yang A, mencapai usia tua jika orang tua mereka juga hidup sampai usia tua. Yang B, mencapai usia tua jika mereka tetap menjaga gaya hidup yang sehat. Yang C, mencapai usia tua jika mereka dipisahkan dari saudara mereka. Yang D, tidak mencapai usia tua kecuali mereka tinggal di daerah yang memungkinkan mereka untuk berusia tua. Yang E, gagal untuk mencapai usia tua kecuali mereka mempunyai mental yang sehat. Kira-kira yang mana yang jawaban yang paling tepat? Ya, sesuai dengan kesimpulan di paragraf terakhir, yang paling tepat adalah yang
B. Mencapai usia tua jika mereka menjaga gaya hidup yang sehat atau healthy lifestyle. Karena tadi di paragraf tersebut kata kuncinya adalah lifestyle yang sangat mempengaruhi seberapa panjang sih usia seseorang, seperti itu. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang B.